Hai. Selamat sore. Lagi gak pada ngapain nih? Sore. Makan. Wis, udah makan. Makan? Kok banyak yang makan? Emang jam segini jam makan, guys? Bukannya makan tuh sekitar 1-2 jam lagi ya? Gimana ya lightingnya yang oke? Ini kayak adjust dulu ya. Seremnya. Tunggu. Bingung aku mau adjust. Kayak lampunya aneh gitu. Apa deh? Kukira belum pulang. Udah. Tadi aku habis perform, guys. Di Digiland. Tapi tadi performnya sebenarnya siang sih, kayak pagi menjelang siang gitu. Sekitar jam 11-an. Sebenarnya jam 12 tadi kayak udah selesai gitu, tapi aku belum pulang, aku baru pulang. Aku baru nyampe rumah. Karena aku tadi nonton teater. Jadi aku nonton Ramunnya dulu sebentar. Terus pas Ramunnya selesai aku baru pulang. Hihihihi. Sebenarnya tadi tuh aku udah mau pulang ya. Cuma kalau misalnya aku pulang, aku tuh bingung di rumah mau ngapain. Jadi aku pikir ya udah deh aku main aja di teater gitu kan, sambil memantau dan melihat teman-teman ke teater. Tadi aku nonton di FOH di belakang, terus kayak seru. Di rumah tidur enak sih. Sebenarnya tadi aku pengen pulang terus tidur, tapi setelah aku pikir-pikir lagi dari kemarin tuh jam tidurku agak kebalik ya. Kalau misalnya aku pulang dan aku tidur, pasti nanti malamnya aku kebangun, terus aku malah jadi nggak bisa tidur. Terus besok kan mau VC kan, jadi kayaknya bakal malah berantakan kalau misalnya aku pulang dan tidur. Jadi aku memilih untuk di teater dulu, main dulu, ngobrol-ngobrol, terus baru deh pulang sekarang. Kalau misalnya tidurnya nanti kayak sekitar jam 10, jam 9 kan masih oke ya, besok bisa bangun pagi gitu. Alias memperbaiki jam tidur ya guys. Sudah makan belum? Belum. Tapi aku bawa makanan, tadi di teater dikasih makanan. Siapa yang besok VC sama aku? Tumben jam segini. Iya, soalnya aku pikir mumpung aku masih makeup, rambutnya masih rambut perform, kenapa nggak kita live aja ya kan? Soalnya kayak abisnya aku pengen bersih-bersih, terus aku pengen masuk dalam selimut nonton TikTok. Kemarin kan aku libur ya guys, terus aku bener-bener kayak apa ya namanya ya? Aku bener-bener kayak di atas kasur doang, kak. Nonton TikTok, makan, nonton TikTok lagi, tidur, bangun, nonton TikTok, makan. Itu adalah istirahatnya orang dewasa ya. Kalau misalnya ada libur tuh aku malah pengennya tidur ya daripada jalan-jalan. Siapa yang setuju sama aku? Setuju sih. Ya kan, libur terbaik adalah tidur. Karena lagi pada ngapain guys? Komen. Reposan Cepio mood banget. Makasih ya udah liatin reposan aku. Guys, BTW aku tuh sering banget, aku gak tahu sih pernah atau enggak ya, tapi waktu itu pernah 1 kali. Aku gak tahu ini sering atau enggak, tapi aku kan suka scrolling TikTok terus ketiduran. Terus aku suka kayak nge-repost sesuatu gitu loh, tanpa sepengetahuan aku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian ngeliat aku repost yang aneh, berarti aku lagi ketiduran terus gak sengaja kepencet. Tapi sejauh ini sih, setelah aku cek lagi repostan TikTok aku, harusnya aman ya. Makasih ya udah liatin repostan TikTok aku, karena aku tuh kayak pengen berbagi yang lucu-lucu sama kalian gitu loh. Jadi aku repost supaya kalian lihat. Cepio pretty mirip. Iya ya, tapi guys, ini agak random sih. Aku
merasa semenjak Fritzy masuk tim inti kok dia makin mirip ya sama aku. Tadinya tuh aku ngerasa kayak, oh ya kadang-kadang kita mirip, cuma nggak mirip. Tapi kayak tadi kita foto bareng, kok mirip? Aku ngerasa kayak aku lebih mirip Fritzy daripada aku mirip sama adikku sendiri. Ini aneh gak sih? Terus tadi kan aku nge-post di Instastory kan, terus Cigri juga sampai nge-reply katanya kembar gitu. Kenapa ya kok bisa jadi mirip banget pas dia masuk tim inti? Apa karena makeupnya berubah? Tapi kadang-kadang aku nggak ngerasa mirip juga, cuma kadang-kadang ada angle tertentu yang kayak, ih, kira aku. Kemarin yang pas dia pertama kali off air setelah jadi member itu yang pakai baju Sakagari itu guys, itu di mana ya? Di mana ya itu, Samarinda ya? Atau di mana sih? Karena aku ngeliat foto grup foto kan. Terus kan aku lagi di luar kota juga. Terus pas aku lihat, lah kok ada aku? Oh bukan, ternyata Fritzy. Sama jadi mirip banget, tapi aku kayak nggak tahu kenapa bisa mirip banget. Tapi yang pasti Fritzy lebih kawaii ya, karena dia kayak adik kecil, dia mungil, kawaii. Dia kayak aku versi super kawaii gitu. Tapi aku ngerasa personality kita nggak sama sih, kayak cuma mirip, cuma kita personality-nya beda. Fritzy tuh dewasa banget ya nggak sih guys? Aku merasa Fritzy tuh kayak dewasa banget dan dia tuh kayak serius gitu. Aku nggak tahu sih kalau misalnya sekarang kayak gimana, cuma kayak first impression aku ngeliat dia tuh kayak presenter berita gitu. Dia kayak super serius, terus kayak jago public speaking gitu kan. Rasanya kalau saya dia ngasih ramalan cuaca gitu kayak bagus gitu loh, karena tata bahasanya tuh bagus. Apa tuh? Cek ikut tur nggak? Ya ikut dong. Jangan tinggalin aku dong. Masa nggak ikut tur? Ih nggak sabar tur ya. Siapa yang nggak sabar tur? Kota kalian disamperin nggak sama Ciketi? Tur tuh selalu jadi momen menyenangkan banget sih, kayak walaupun pastinya capek ya, karena kan dari satu kota ke kota lainnya. Apalagi kalau misalnya tahun lalu kotanya lebih banyak daripada tahun ini kan. Biasanya tuh kita sering banget misalnya kotanya deket nih, jadi habis meet and greet, terus mini live, terus kita langsung naik bis lagi, terus langsung JR lagi malamnya gitu tuh kayak sering terjadi. Dan itu seru banget, karena kan jarang-jarang ya kita seharian full sama member JKT, itu seru banget sih. Terus kayak kita ngantuknya bareng, semangatnya bareng, terus kita latihannya bareng, seru banget. Itu tuh kalau misalnya di sekolahan ibaratnya kayak retret, tau gak sih guys? Kayak bonding sama teman-teman. Seru banget. Tapi belum tahu nih dapat kota mana. Semoga kita berjodoh ya untuk bertemu ya. Bis, banyak orang Cimahi nih kayaknya, banyak komen Cimahi. Bertemu di konser, ada yang bilang bertemu Surabaya, Semarang, Makassar, Cimahi, Bangka Belitung. Bangka Belitung kemana udah ya kita ketemu. See you Makassar, Cep. See you. Nanti aku ke Makassar juga loh guys. Yang orang Makassar jangan lupa ya kita bertemu. Oke, janji gak kita ketemu di Makassar. Cap di sana hujan enggak, tapi di sini tadi mendung. Guys, untung banget baru mendung karena tadi aku habis cuci mobil. Tapi kayaknya sebentar lagi hujan deh, karena kalau aku habis cuci mobil pasti hujan. Dari kemarin kan sibuk banget ya, aku belum sempet cuci mobil. Terus akhirnya hari ini aku punya kesempatan pulang cepat dan akhirnya mobil aku bisa mandi, sudah fresh. Kemarin 300 show, lihat banyak view. Iya, terima kasih ya. Akhirnya aku 300 show. Oh my god, guys. Setelah 6 tahun baru 300 show. Aku merasa kayaknya aku harusnya lebih cepat lagi daripada ini.
Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Pasti kalau misalnya nggak kepotong pandemi, pasti show aku udah lebih dari 300 ke sih guys. Pasti nggak apa-apa. Masa pandemi juga adalah masa pembelajaran. Terima kasih ya untuk project 300 show-nya, aku senang deh. Kemarin juga banyak yang verif, yang teman-teman yang aku kenal juga verif, terus banyak yobong. Aku jadi super semangat. Oh ya, happy birthday ya untuk Symphony hari ini guys. Sekarang juga kalian komen happy birthday Symphony gitu. Hari ini Symphony ulang tahun ke 6 tahun. Ke 6 tahun tuh kelas berapa sih guys? Kelas berapa ya kalau 6 tahun? Ih, nggak berasa nggak sih kita udah 6 tahun sama-sama. Kita pasti udah akrab banget gak sih? Kau pasti sudah sangat mengenal aku ya 6 tahun. Nggak berasa deh, rasanya kemarin tuh kayak baru perkenalan. Maksudnya sekarang kita udah 6 tahun guys. Happy birthday ya Symphony, semoga selalu kompak, semoga selalu sehat-sehat, yang pasti sering-sering banyak event dong, yang kayak gathering gitu biar kalian ketemu ya. Habis itu semoga semakin solid, semoga nggak oleng-oleng ya kalian. Pokoknya selalu sama aku ya, selalu temani aku. Love. Posisi HP sama kamu kurang jauh Cep. Sorry. Sudah aku ngecas HP guys, jadi HP itu aku benar-benar tempelin di dinding, dan aku sekarang lagi nempel ke dinding satunya. Cipis semangatin aku please, semangat. Si Nurdana di mana? Nurdana tadi lagi di teater. Dia kayaknya lagi mau pergi deh. Cuma mau tahu pergi kemana tadi. Aku udah kayak, guys, aku pulang duluan guys. Aku lumayan pengen pulang tadi. Udah sidang, udah dong, udah sidang. Sebenarnya hasil sidangnya tuh nilainya belum keluar, cuma udah kemarin dapat notifikasi gitu, katanya selamat Anda sudah lulus ini mata kuliah tugas akhir gitu katanya, tapi nilainya belum keluar gitu. Omedetou arigato. Congrats. Emang artinya itu udah lulus ya? Itu harus diselebrasi. Jujur aku pas lihat notifikasi kayak selamat Anda lulus. Oke. Oh ya, makasih. Emang itu artinya udah lulus. Tapi kan nilainya belum keluar. Tapi kan wisuda dulu kan. Tapi maksudnya berarti skripsinya udah diterima gitu maksudnya. Udah ya kah? Tapi aku mau tunggu nilainya aja deh. Aku lebih penasaran nilainya sebenarnya daripada lulusnya. Udah lulus, tinggal hasilnya. I see. Tapi sebenarnya aku sih nggak tahu sih aku wisudanya kapan. Sebenarnya aku nggak tahu wisudanya kapan. Sebenarnya aku tuh masih ada satu mata kuliah yang harus diselesaikan. Jadi kayak aku akan ngambil mata kuliah itu dulu sebelum wisuda. Jadi kayak wisudanya aku bakal lebih telat daripada beberapa temanku deh. Ngerti gak maksudnya? Aku tuh waktu itu ngulang mata kuliahnya karena absen. Di kampusku absen cuma boleh 2 kali guys. Dan waktu itu aku lagi pakai buat kegiatan JKT yang keluar negeri gitu kan. Jadi aku harus mengulang mata kuliah itu. Tapi nggak apa-apa, kita kan gak usah buru-buru wisuda ya. Yang penting kan TA-nya udah selesai. Jadi nggak sih kalau ngulang karena absen tuh kayak sakit hati itu double gitu loh, karena kayak absen. Tapi nggak apa-apa, tidak perlu buru-buru untuk wisuda. Karena teman aku juga beberapa ada yang ngulang juga karena absen. Jadi aku tidak sendirian.
namanya juga kerja dan kuliah. Bener, karena kalau misalnya sambil kegiatan lain terus kuliahnya maksudnya kuliah sambil mengerjakan pekerjaan lain itu kan pasti susah ya bagi waktunya ya. Jadi aku juga nggak mau memaksakan diri aku, karena kita kan tahu kapasitas diri kita masing-masing ya. Gak apa-apa kok mengulang mata kuliah karena absen, yang penting kan kita bisa tetap selesai. Setuju gak? Kalian ada nggak yang lulusnya telat juga? Tapi sayangnya kayak mata kuliah ini tuh nggak bisa diambil sambilan aku ngerjain TA kemarin kan. Kalau misalnya bisa kan aku jadi lulusnya bisa tepat waktu ya. Tapi ini tuh harus diambil di semester selanjutnya gitu, jadi aku harus menunggu. Tapi selama aku menunggu aku bisa full time JKT-nya. Karena kan paling aku tuh cuma 2 SKS guys, jadi paling ke kampus seminggu sekali doang gitu kan buat nyelesain itu. Habis itu selesai deh. Aku belum kuliah. Oh, kamu masih kecil ya, sekecil ini pasti kamu. Semangat Cep, makasih ya. Ada yang bilang lanjut S2 nggak? Nggak tahu ya guys, tapi sebenarnya aku nggak terlalu tertarik sih buat ngambil S2. Karena kalau misalnya aku ntar ngambil S2 aku nggak bisa full time ngidol dong, sama aja bohong dong. Nggak sama aja bohong sih, cuma jadi terbagi lagi kegiatanku ya gak. Banyak KCP udah dewasa. I'm 23 guys, I'm 23. Masih bocil di mata Sim. Tidak. Tergantung kamu mau ambil atau enggak. Iya, akhirnya aku enggak terlalu tertarik sih buat ngambil S2. Tapi ada tahu guys beberapa member yang tertarik ngambil S2 karena ya menurut aku tuh benar-benar respect sama orang yang kayak benar-benar mau belajar gitu loh. Belajarnya tuh maksudnya belajar yang kayak di sekolah, di kuliah yang benar-benar sampai kayak S2, S3, S4, 5, 6, 7, 8. Keren. Gimana sidang skripsinya? Sejujurnya sidangnya tuh deg-degannya pas udah mau masuk ruangan ya. Tapi pas di ruangan aku biasa aja jujur. Mungkin karena di kampus aku tuh agak beda ya. Aku nggak ngerti, kampus aku tuh emang agak aneh. Kita tuh sidang kayak ada 4 kali. Aku nggak tahu sebutannya apa, tapi kalau di kampusku semua disebut sidang. Jadi ada sidang visual, sidang akhir, sidang gitu kan. Jadi mungkin karena udah 4 kali ya guys, jadi aku ke 4 kali yang sidang akhir tuh udah kayak nggak gitu deg-degan gitu loh, karena dosennya tuh udah ngeliat progres aku dari awal sampai setengah akhir itu kan, jadi tinggal lihat akhirnya doang. Jadi deg-degannya tuh pas mau masuk ruangan aja, tapi pas udah di ruangan ternyata santai aja. Bahkan abis itu dapat konsumsi enak banget, dapat sandwich sama dapat kue-kue gitu. Aku kayak nggak expect masa sidang dapat makanan. Aku seneng banget, terus sandwichnya gede banget pak, kayak segini. Terus kan habis sidang, terus katanya jangan pulang dulu ya, kita mau foto bareng gitu kan. Terus udah salaman, masa udah salaman udah foto bareng, masa nggak lulus, kan kayaknya agak aneh ya kalau nggak. Jadi aku kayak nggak gitu khawatir. Jadi abis itu kayak salaman, saya jangan pulang dulu, ada konsumsi katanya. Jadi habis kita sidang, kita makan, dibayarin kampus, terus dapet kue-kuean juga. Lebih deg-degan SSK atau sidang? SSK lah. Is that even a question? Menurut aku SSK tuh udah paling deg-degan sedunia guys. Kan kalau misalnya tahu hati aku ya di saat pengumuman SSK itu kayak 5 kali lebih deg-degan daripada sidang kampus, jujur. Gak bisa sumpah. SSK itu kalau misalnya SSK di jantung kita dikasih pengukur detak jantung, itu kayak alatnya udah rusak deh. Ternyata ada tugas kalian gratisan. Iya dong, ada juga manusia. Kalau misalnya ada gratis kenapa harus bayar, ya gak?
perform di depan dosen. Nggak perform sih, cuma dosennya suruh aku setel lagunya. Tapi aku tau gak sih kalau misalnya kita lagi mau ngomong serius tapi kita sambil kayak denger lagu kan agak ke distract gitu ya. Aku jadi kayak agak waduh gitu. Terus kan aku kan ngambil judulnya tentang ini kan yang si Chen Snow Junban tapi untuk buku anak-anak gitu. Terus tau gak sih guys, aku seneng banget ada kids show kemarin karena kids show aku masukin datanya ke dalam ke dalam ini slide presentasi aku ngambil. Terima kasih ya untuk clipper yang ada yang ngeklip bocil-bocil fans JKT ngecen Kasento Bijok Kyo sama yang Only Today itu aku masukin ke slide aku untuk menjadi data bahwa fans JKT bocil loh pak gitu. Itu aku masukin, aku download terus aku masukin ke dalam slide Kasento Bijok Kyo. Mantap. Terus aku masukin juga foto bersamanya. Iya, aku seneng banget tau pas ada kids day itu kayak oh my god, perform depan anak-anak sekaligus mendapatkan data. Wow, ini namanya buy one get one. Semacam buy one get one. Jadi aku ulta happy birthday. Jat tanggapan anak yang ngefoto pas show teater. Oh iya, kemarin sempat lewat tuh di aku. Adik-adik, untuk adik-adik semoga ini klipnya nyampe ke adik-adik siapapun yang mau nonton teater JKT48 ya. Terima kasih banyak ya sudah datang dan antusias datang ke teater JKT48. Pasti kalian seneng banget kan, apalagi kalau misalnya dapet row depan terus ngeliat member secara langsung, secara dekat. Pasti kan seneng banget. Aku berterima kasih kan sudah datang. Tapi aku punya ide gimana kalau misalnya kalian nonton kita dengan fokus dan seksama gitu. Jadi kalian nggak perlu rekam-rekam karena tidak boleh. Karena itu kalau misalnya kalian rekam nanti kalian melewatkan momen bersama kita. Jadi kalau misalnya kalian ngerekam nanti bayangin kan ngambil HP tuh udah memakan waktu kan. Jadi mendingan HP-nya disimpan terus kamu ngelihat OSI kamu dengan seksama. Itu akan lebih baik loh dibanding kamu foto-foto kayak gitu tahu. Kamu bisa menyimpan di memori kamu. Nanti next time kalau misalnya ada anak-anak yang datang ke teater JKT48 kan harus nikmatin show-nya dengan full ya. Kalian harus fokus ya nontonnya. Oke? Karena yang pasti kita ingat adalah yang di otak kita. Kalau HP bisa hilang, jadi kita mendingan gak usah rekam-rekam. Oke? Sip ya. Aku tunggu kehadirannya di teater. Yang kakak-kakak juga jangan bukan cuma buat adik-adik ya. Mari kita nikmati teater JKT yang cuma 2,5 jam, 2 jam kita nikmati bersama-sama tanpa gadget ya. Jaket. Iya ini jaket koket loh guys. Aku kemarin bulan lalu beli jaket ini. Ini kawaii banget gak sih? Tadi kan aku pakai ini ke teater ya. Terus teman-teman pada bilang, "Ih lucu banget. Ini sangat cepial." Gitu katanya. Lucu banget guys. Ini kalau kalian lihat tuh itu sebenarnya kayak pita-pita gitu. Terus dia tuh ada kayak gambar kucingnya. Gemes banget gak sih? Lucu kan? Cuma aku tuh was-was banget pakai ini seharian sumpah. Aku takut dia kotor. Aku takut dia tuh kayak kena apa, karena dia putih bersih kan, jadi aku harus menjaganya dengan baik. Kalau misalnya kalian ada yang subscribe PM aku tuh pernah bilang aku beli baju latihan koket, ini adalah salah satunya. Lucu gak sih? Ini aku ikut kayak pre-order dari Bangkok gitu. Agak jauh ya, nunggunya tuh agak sebulan gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena lucu, aku akan bersabar. Hihihi. Cocok cek, makasih ya. Hihihi. Aku nggak pernah verif. Bohong, kemarin kan kamu ada di kids show.
Cek suruh Symphony restock Piobong. Kakak Symphony, alangkah baiknya kalau misalnya merestock Piobong ya, karena kayaknya teman-teman ada yang mau menginginkan Piobong. Guys, kalian harus biarin kakak Symphony nikmatin hari ulang tahunnya dulu, jangan dikasih kerjaan dulu. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya nanti mereka stres, mintanya besok. Sama aja bohong ya. Cuma beda sehari doang. Gak apa-apa, at least kalian bisa istirahat hari ini tanpa pressure. Salam kenal dari Kalimantan Timur. Hai Kalimantan Timur. Jadi aku makin kurus. Masa sih guys? Guys tau gak sih, aku tuh pulang dari Jepang naik 2 kilo. Terus kemarin nih kan berat aku awalnya 44 kilo kan sebelum pergi ke Jepang. Terus jadi 46 kilo. Terus kemarin pas aku terakhir nimbang, aku masih sekitar 45, kalau makan jadi 46 gitu guys. Jadi aku nggak tambah kurus kok. Aku malah merasa kayak lagi fine aja, karena nggak 44, lagi kayak 45 ke 46 gitu. Masa sih kelihatan kurusan? Itu perasaan kamu aja kali. Pas pandemi berapa kilo? Sumpah pas pandemi kemarin aku kan abis, ini sebuah cerita aja ya. Kemarin tuh aku abis nge-scroll bookmark Twitter. Aku tuh sering banget nge-bookmarkin tweet-tweet kalian kan, yang kayak ada yang lucu, kalau misalnya ada yang lucu atau enggak ada yang kayak menarik gitu aku bookmark. Terus aku nemu, aku scroll sampai bawah banget sampai zaman-zaman pandemi gitu kan. Aku nemu fotoku pipi bulat banget, sumpah. Aku sampai save itu fotonya, terus aku kirim ke Viana. Gila, I pernah pipi pernah sebesar ini ya. Karena kayak pernah nggak sih kalau misalnya kalian ngeliat diri kalian di masa lalu terus kayak, aku pernah berbentuk seperti ini gitu. Aku tahu dulu aku tembem, cuma aku nggak expect setembem itu. Oh my god, itu adalah screenshot dulu yang live stream main game itu. Aku lagi di ponytail terus pakai baju putih, kayak tapi itu berapa kilo ya? Aku bahkan lupa, pokoknya itu 50-an guys, antara 50 atau 52 kalau nggak salah berat aku waktu itu. Lupa, pokoknya di atas 50-an aja. Aku shock sumpah. Tapi tahu nggak sih guys, ini fun fact ya. Kalian kan nyuruh bilang, Cepio pipinya kembaliin dong, Cepio makan yang banyak bla bla bla. Tapi tahu nggak sih sebenarnya berat badan tuh ngaruh ke capek atau enggaknya perform tahu. Karena kalau misalnya aku ngerasa kalau misalnya aku lagi naik berat badan ya, itu tuh aku lebih capek gitu loh kalau perform. Kalau misalnya kayak loncat atau kayak lari gitu tuh berasa kayak berat gitu. Tapi kalau misalnya beratku lagi di aku yang biasanya yang stabil 44 itu, aku ngerasanya nggak secapek itu. Jadi kayaknya itu ngaruh deh. Kalau misalkan olahraga, misalkan lagi naik berat badan terus kan olahraga itu kan pasti berasa ya, sama kalau misalkan lagi enteng tuh olahraga tuh rasanya beda gitu loh. Ternyata ngaruh ya setelah experience aku. Jadi kayak berasa gitu. Paling berat pernah berapa kilo? Itu yang 50 atau 52 aku lupa. Itu yang terberat aku. Tapi aku nggak pernah sampai kayak 33, berarti aku nggak pernah berarti sampai kayak 42, 43 gitu, enggak kok guys. Paling rendah di 44, 45, 44 lah yang paling rendah. Agak itu juga ya mengkhawatirkan kalau saya beratku sampai 43 ya. Kalau saya tiba-tiba berat aku menyentuh 43, aku akan makan yang banyak sih, sampai at least 44 atau 45 sih yang ideal. Cep lagi ngapain Cep? Entah gak sih semenjak VN itu dipublish dan di share, banyak banget yang mention aku, Cep lagi ngapain Cep? Kocak. Please shuffle albumnya. Maaf ya tadi aku ulang-ulang terus.
Sendiri aja Cepio. Iya nih, sendiri aja, temenin aku dong makanya. Pio libur? Enggak, aku tadi habis perform pagi. Tumben banget ya JKT performnya pagi. Kamu nggak show? Aku nggak show teater, cuma aku show off air tadi. Klarifikasi VN, gak ada yang perlu diklarifikasi sih sebenarnya, itu cuma kayak VN yang dikirimin di grup di saat aku lagi show teater. Jadi waktu itu Frevio Cila semuanya nggak ada yang teater kecuali aku, jadi mereka pergi jalan-jalan gitu seperti yang diceritakan Jessie sih. Saran dong tato semanggi pakai nama kamu atau enggak? Guys, aku tuh merasa ini mungkin nggak tahu ya, mungkin pendapat aku dan member lain bisa berbeda, cuma kayaknya emang kamu kalau nih ya, aku cuma pengen bertanya aja, kalau misalnya kamu pakai tato nama aku, emang kalau misalnya kamu Oshihen gimana tatonya? Atau nggak, misalnya kamu nanti udah di masa depan kamu udah nggak suka JKT lagi, nanti tatonya gimana? Kan kamu bakal tetap hidup selamanya dengan badan kamu itu loh. Aku jadi kayak merasa emangnya nggak apa-apa ya. Emangnya nggak apa-apa, emangnya aku layak digituin. Maksudnya kayak, ngerti gak sih, kalau misalnya pakai nama aku, emang aku layak ya kayak begitu digituin? Kayak siapalah diriku ini sampai kamu kasih namanya di tato gitu loh. Aku merasa kayak itu sebuah kehormatan banget gitu loh. Nanti kalau misalnya kamu Ocean, kayaknya kamu harus, ngerti gak sih, kan ngerti gak maksud aku apa? Kalau kamu udah gak suka JKT, nanti kalau kamu menyesal gimana? Kamu pokoknya harus berpikir kalau kamu tuh hidupnya masih panjang, kamu akan memiliki keluarga, dan JKT kamu nggak akan suka JKT selamanya. Jadi kamu harus pikir dengan sangat berpikir. Tapi terima kasih loh udah tanya kayak gitu, itu loh sebuah kehormatan untuk aku. Aku kayak nggak tahu apakah kayak ada orang yang bestie banget sama aku ya sampai mau kasih nama aku ditato gitu. Kayak aku merasa sangat sebuah kehormatan gitu loh. Mimi. Request Ayu dong kak. Radio kah ini request? boleh abis ini ya. See you. Cep, ada tipsal dari Taiwan. Wey, ni hao. Cep, mendingan jurusan ilmu komunikasi atau ilmu hitam? Mendingan ilmu. Coba dibantu dijawab guys, temannya sedang kebingungan itu. Coba ada rencana ganti model rambut nggak? Sejauh ini belum sih. Jadi kemarin tuh aku habis nyobain hair clip kan guys, yang sepanjang sepinggang gini. Aku tuh nggak pernah tahu rambutnya sepinggang. Pernahnya tuh seatas pinggang. Ternyata kayaknya kalau misalnya sepinggang lucu juga. Aku kayak terlihat lebih dewasa gitu. Cuma kayaknya masih harus perjuangan yang panjang dan waktu yang lama banget ya untuk memanjangkan ini sampai at least segini gitu loh. Ini kayak literally 2 kali lipatnya rambutku sekarang. Jadi mungkin baru bisa sekitar ya tahun depan atau hampir 2 tahun lagi kali ya.
kepanjangan gak sih? Justru itu guys, karena aku belum pernah. Kita coba aja yuk. Soalnya kalau misalnya segini, kalau di curly tuh dia jadi naik segini kan. Terus kalau saya jadi segini tuh nanti kalau misalnya di perform itu kayak badai nggak sih rambutnya? Tapi nggak tahu sih, aku tuh orangnya nggak bertahan jujur. Kayak kalau misalnya udah segini pasti aku kayak, aduh mau potong segini, aku mau potong segini gitu. Jadi aku nggak janji ya guys. Mimpi bondol, ya kemarin aku mimpi bondol guys, beneran mimpi itu kayak real banget. Yang jadi kan waktu itu aku mau show TWT, terus malamnya aku mimpi aku potong bondol. Terus saking realnya, aku pas pagi-pagi abis mandi, abis beres-beres, aku tuh ngambil jaket. Kenapa aku ngambil jaket? Karena aku pikir aku pengen nutupin rambut aku gitu kan, karena rambut baru. Terus pas aku ngambil jaket, lah nggak pernah aku ngambil jaket ya, kan rambut aku masih panjang gitu. Saking realnya sumpah. Aneh banget, aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya bondol aku nggak tahu sih bakal cocok atau enggak. Kayaknya kalau misalnya nggak di styling bakal aneh deh. Tapi mungkin kalau di styling bisa bagus ya. Tapi nggak tahu juga deh. Gimana ya cara lihatnya guys? Aku bingung. Kayak gini. Tapi ini tuh kayak nggak natural gitu loh, karena baunya ngegelembung. Kayak balon. Kayak nggak natural, jadi kayak tetap aja nggak bisa kelihatan. Itu kalau bondol gini. Kayak gini kali ya. Cocok nggak? Tapi ini versi berantakan ya. Ya ampun, beda jauh banget Cep. Iya kah? Kalau misalnya aku rambutnya jadi pendek, image-nya jadi berubah nggak menurut kalian? Kan aku kalau sekarang aku rambutnya panjang, terus aku suka yang kayak pink girly. Terus aku rambutnya pendek, kira-kira masih bisa kayak gitu nggak ya? Cocok nggak ya? Aku rambut 9 deh, agak lapar. Bentar ya guys, saya matiin nih. Lapar. Aku punya snack dari Jepang. Makan dikit ah. Ini coklat guys. Kangen Fioni Imo. Ini coklat guys. Kayak gini. Enak banget sumpah. Aku bingung sama orang yang gak suka coklat di dunia ini. Bagi cek katanya nih. Kalau kalian sering nggak sih potong rambut?
2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu sering banget loh. Jarang. Aku aja potong rambut setahun mungkin paling banyak 2 kali. Sebulan sekali. Itu kamu yang punya salon ya? Pernah 7 tahun gak potong rambut. Wow, udah sepanjang apa itu rambutnya? Goks. Oh iya sih, bener sih, kalau cowok pasti sering ya potong rambut ya. Pasti kamu uangnya habis buat potong rambut ya. Kalau kan potong rambut mahal nggak sih? Lebih pilih potong rambut atau PC Oshi? Mana paling jauh PC Oshi? Aku di chat sama Kokoa. Aku tadi nggak bisa bales. Kokoa nge-chat aku. Kita ganti ya lagunya. Kokoa Tang, kangen deh sama Kokoa Tang sama Juncang. Coklatnya kayak patah-patah gitu di dalam. Kangen main ke Malaysia juga. Jatuh deh. Tips and trick skincare terutama buat cowok. Jujur aku kayak nggak gitu tahu skincare buat cowok kayak gimana ya kak. Tapi kalau yang aku pakai, aku nggak tahu sih bisa sama atau enggak. Aku tuh kalau malam lebih banyak skincare-nya daripada kayak siang-siang gitu. Kalau malam aku pakai toner, pakai essence, pakai serum, moisturizer, eye cream, sama lip mask, sama obat total jerawat kalau misalnya lagi ada jerawat. Itu secara urut. Kalau misalnya siang biasanya tuh skincare sebelum makeup sih. Jadi aku cuma pakainya tuh biasanya kayak spray serum gitu. Terus pakai moisturizer. Habis itu pakai sunscreen sama pakai primer kalau buat makeup. Tapi kalau enggak kayak moisturizer sama sunscreen aja cukup. Jangan lupa cuci muka dulu tapi pakai sabun. Tapi pakai shampoo apa? Aku pakai shampoo. Aduh, nggak boleh sebut merek ya. Tapi dia kayak merek Jepang gitu. Tapi kayaknya nggak adanya dijual online deh. Karena aku belinya waktu itu pas di Jepang. Aku nggak pernah nemu di supermarket di sini sih. Tapi di online ada di Indonesia. Cuma aku waktu itu beli ngestok pas kemarin dari Jepang. Koko chat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris kita chattingnya. Yang biru bukan, warnanya pink. Kan pasti tahu kan kenapa aku pakai itu? Betul, karena warna pink. Dan ternyata kebetulan cocok. Ngurangin komedi biasanya pakai produk apa? Ngurangin komedi. Typo ya kakaknya.
komedi. Ngurangin komedi macam pakai produk apa sih? Gimana ya kak kalau ngurangin komedi ya kak? Nah kebetulan hidup udah komedi nih kak, gimana nguranginnya ya, pakai produk apa ya? Ini aja udah komedi sumpah. Apaan sih? Aduh kocak. Ngurangin komedi. Aduh. Ada aja sumpah. Ini aja udah komedi ya guys. Dan kocak sumpah. Cipi suka nonton AOT enggak lagi, maaf ya. Fun fact, aku nggak suka nonton film karena aku suka ketiduran. Lagi ngikutin atau drama atau anime apa, aku sebenarnya nggak terlalu nonton, tapi kemarin tuh aku baru mulai nonton episode 1 yang drama barunya IU. Karena aku orangnya bosenan nontonnya, tapi kemarin episode pertama udah nangis. Katanya tuh sedih sekali guys. Hair care aku sebenarnya nggak terlalu gimana sih, kayak manusia normal pada umumnya aja. Shampoo, conditioner, hair mask jika diperlukan, sama hair oil, sudah. Aku nggak pakai yang aneh-aneh sih kalau untuk rambut, tapi kayak rambut juga nggak terlalu banyak yang aneh-aneh nggak sih produknya. Nggak potong rambut lagi belum? Rambut kamu bagus. Makasih ya. Jarang banget tau ada yang ngomong rambut aku bagus. Maksudnya kadang-kadang tuh ada yang ngomong kayak, hey hairstyle kamu bagus gitu. Tapi kalau saya ngomong rambut aku bagus tuh kayaknya 5 tahun sekali deh ada orang ngomong kayak gitu. Makasih ya. Kau akan merawat rambut dengan lebih baik. Hair oil terakhir malah iya, tapi hair oil dipakainya kalau aku itu pas abis hair dryer, tapi pas kayak 85% kering gitu loh, jadi nggak yang pas lagi kering kayak gini aku pakai, jadi kayak agak masih basah dikit tapi jangan terlalu basah nanti jadi lepek. Jadi kayak 85% kering baru pakai. Terus pakai jangan sampai kena kulit kepala, pakainya tuh di ujung sini, karena kalau kena kulit kepala, pokoknya conditioner sama hair oil tuh nggak boleh kena kulit kepala, nanti kulit kepala jadi berminyak malah jadi lepek. Pakainya di ujung sini. Justru kalau shampoo baru pakainya di sini, bukan di sini. Karena kalau kita pakai di sini, kita kan ngilangin minyak yang di kepala kan. Terus nanti sabun-sabunnya tuh dia bakal kayak turun sendiri gitu. Terus baru pakai conditioner di bawah sininya gitu biar nggak rusak rambutnya. Gitu. Ini beauty class 4 SKS ya. Betul. Apalagi yang mau kamu tanyain kepadaku? Aku jadi kayak ini gak sih, beauty influencer. Cocok gak kalau aku jadi influencer? Ya gak cocok ya. Tutorial makeup ya. Mau gak ya nge-spill rahasia makeup member juga? Nge-gatekeep kan? Sama aja sih kayak member-member lain yang udah nge-posting tutorial makeup, kurang lebih sama sih. Wangi favoritmu apa? Aku suka wangi jasmine atau enggak bunga, pokoknya yang kayak bunga-bunga. Aku nggak suka wangi yang kayak vanilla terus yang manis gitu, aku nggak suka. Aku enak, sukanya wangi-wangi yang fresh. Saya makeup JKT ada aturannya ya, harus sama. Sebenarnya nggak ada aturan harus sama, cuma kita tuh nggak boleh terlalu menor makeupnya. Kita nggak boleh makeup terlalu menor.
misalnya menor nanti dihapus. Oh Mona, bentar guys. Oh Mona, sebentar ya. Ada semut. Aku akan mengambil tisu. Oh my god, bentar. Aku akan membunuh semut. Oh my god, maafin aku ya semut. Oh, ya dia mati lagi guys. Bentar. Aku habis ngegebuk semut besar. Aku takut dia loncat ke badan aku, sumpah. Bentar. Maaf ya, adegan kriminal. Dengar nggak tadi aku kayak gitu? Aku habis pukul pakai ini guys. Aku tuh dia lompat tuh ya. Aku orang paling takut serangga sumpah. Maaf ya semua. Tadi kita ngomongin apa? Sampai mana kita ngobrol tadi? Jadi lupa. Oh, peraturan makeup JKT. Sebenarnya kita nggak ada peraturan kayak gimana, tapi nggak boleh menor, nggak boleh kayak makeup kondangan, tau nggak sih? Itu kayak terlalu menor ya, terlalu tebal, itu nggak boleh. Karena berat juga nggak sih kalau misalnya keringetan terus makeupnya terlalu berat. Yang penting cocok sama feature muka kita, selagi kelihatannya masih cantik itu nggak apa-apa. Fioni asik sendiri. Oh, makasih udah bilang aku asik. Nggak nyangka. Bagian kalau udah sendiri tapi nggak asik, mendingan sendiri tapi asik ya guys. Makasih ya. Karena susah tau live sendiri tapi kayak asik itu susah. Jadi kalau misalnya ada teman kita bisa kayak ngobrol kayak apa sama Ola kan. Makasih ya. Tutor poni. Kalau poni ini agak tricky guys. Karena kalau poni itu butuh jam terbang jujur. Karena kalau poni itu butuh jam terbang. Kalau misalnya aku aja kadang-kadang tuh kalau nyatok sendiri masih kadang jadi kadang enggak gitu loh. Jadi kamu harus sering-sering gitu. Bahas poni, kamu suka poni atau nggak ada poni? Nah, ini dia guys yang ingin aku diskusikan bersama kalian. Aku kayak sering dapat komentar, Cepio nggak usah ponian lagi, Cepio bagusan nggak pakai poni gitu kan. Tapi aku merasa aku lebih nyaman pakai poni lagi, gimana ya? Tapi kadang-kadang tuh ada masa dimana aku tuh juga suka nggak pakai poni, jadi aku merasa kayaknya aku udah 23 tahun, aku nggak boleh kayak anak kecil, aku terus nggak pakai poni gitu kan. Dan kadang-kadang tuh aku kayak apa aku panjangin aja ya gitu kan. Tapi besoknya aku langsung pengen pakai poni lagi, dan kayak itu tuh sering banget terjadi, dan lebih sering aku lebih pengen pakai poni dibanding nggak pakai poni gitu. Karena jujur kalau misalnya nggak pakai poni ya, kalau misalnya nggak di styling tuh kayak jelek banget jujur. Nggak tahu sih, mungkin ini kayak preferensi pribadi aku aja ya. Tapi kalau misalnya pakai poni itu tuh plusnya, ada nilai plusnya. Kalau pakai poni tuh poninya bisa disingkirin. Tapi kalau misalnya poninya panjang nggak bisa pakai poni, ngerti nggak? Jadi nggak apa-apa aku ada poni, ntar kalau misalnya aku nggak pengen pakai poni tinggal aku singkirin aja. Karena kalau poninya udah dipanjangin kan jadi nggak bisa pakai poni pendek kan. Jadi menyesuaikan aja lah. Tergantung unit songnya apa. Jujur aku kalau saya perform rambutnya tuh terkadang pilih gara-gara tergantung unit song aku tuh apa gitu loh. Kalau misalnya aku
lagi kuroi tenshi kan gak mungkin aku pakai poni terus kuncir 2 gitu kan, jadi aku kayak menyesuaikan aja looksnya. Maaf ya kalau misalnya aku tidak bisa memenuhi ekspektasi kalian yang tidak ponian. Aku akan bersama poni ini ya sekitar 700 tahun lagi. Senyamannya kamu aja, makasih ya. Justru kalau misalnya keseringan gak pakai poni, nanti nggak pakai poni jadi nggak spesial. Jadi nggak pakai poninya kita simpan ya untuk hari-hari tertentu. Halo Fioni, halo. Kok kalian gercet banget sih komennya, ini aku lagi mau baca udah naik lagi komennya. Umur berapa kak? 23 tahun. Apa nih? Siap, ada barang yang wajib dibawa pas jaket itu gak? Untuk member, kalau untuk aku pribadi yang wajib dibawa adalah kotak makeup pastinya. Karena kalau nggak bawa kotak makeup tuh langsung bad mood sumpah. Aku kita pernah tahu kegiatan kayak syuting YouTube ya kalau nggak salah ya. Terus aku lupa bawa kotak makeup guys. Jadi aku pinjam, sebenarnya kakak makeup tuh punya makeup, cuma kan lebih enak kalau pakai punya pribadi ya. Jadi kayak brushnya pakai punya kita, bekas muka kita sendiri gitu kan. Terus juga shade-nya yang udah sesuai sama muka kita, eyeshadow-nya, lipstick. Jadi pas nggak bawa tuh kayak, oh my god, itu kayak jiwaku setengah ketinggalan di rumah gitu loh guys rasanya. Takut jerawat beda kulit, bener. Karena kadang-kadang tuh member tuh kan memang selalu punya brush, makeup, sama puff sendiri ya. Karena kita kok kalau campur-campur takut kayak kotor atau gimana gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak bawa makeup tuh kita harus pakai punya teater yang nggak tahu bekas dipakai siapa gitu kan. Walaupun yang pasti dibersihin sih, cuma kan alangkah lebih baiknya kita pakai punya kita sendiri gitu. Kak Fiani masih lama nggak live-nya? Belum tahu ya. Belum tahu. Karena biasanya kalau aku bilang betul lagi malah jadinya 3 jam lagi. Tanyain yang seru-seru lagi dong, biar kita diskusi. Nggak harus tentang makeup kok, nggak apa-apa. Pasti yang cowok-cowok nggak ngerti kan kalau misalnya kita bahas makeup kayak ini apa, tapi kalau misalnya kamu mau mencoba juga boleh kok. Saran obrolan pertama pas meet and greet. Sejujurnya kalau misalnya meet and greet tergantung kamu berapa tiket dulu sih, jadi menyesuaikan tiket kamu. Kalau misalnya nih ya, aku jadi fansnya sebuah grup gitu. Misalnya aku pertama kali ketemu Oshi aku, yang akan aku sampaikan adalah, aku kan memperkenalkan diri pertama. Aku kan bilang, halo, nama aku Fioni. Terus aku bakal kasih tahu kenapa aku suka sama Oshi aku. Dan aku akan semangatin dia. Itu kan jadi pertemuan pertamaku, aku akan membahas itu. Kalau aku pribadi ya, cuma kalau misalnya kalian kan pasti punya cara pendekatan yang beda-beda. Aku bakal bilang kayak, misalnya nih siapa ya, My Melody gitu misalnya, atau Kuromi, aku udah lama banget nih ada Kuromi di sini. Misalnya aku ketemu siapa nih, Kuromi, aku Fioni, kenalin ya. Di waktunya yang singkat ini aku cuma pengen bilang aku suka banget sama kamu dari tahun 1970 juta ribu. Aku ngefans sama kamu gara-gara kamu tuh lucu banget, soalnya kamu tuh Oshi-able gitu. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi ya, next time aku akan ngobrol-ngobrol lagi sama kamu. Tolong ingat aku ya gitu.
Aduh, kurangnya jatuh. Itu lebih dari 10 detik. Iya, makanya tergantung tiket kamu. Kalau tadi aku meet and greet sama Kuromi, aku beli 3 tiket soalnya. Susah sih ya kalau bisa cuma 10 detik tuh. Ngomong apa ya? Itu harus sangat-sangat dipikirkan sih, dan harus nggak boleh gugup ya kalau misalnya kayak gitu. Berarti keren banget sih, keren deh kalian. Suka nail art nggak? Suka banget lagi, tapi aku lagi nggak pakai nail art guys sekarang karena kukunya kemarin abis lemah. Kalau misalnya nail art tuh kukunya jadi lemah tau, jadi melayot gitu, dan kayak kadang-kadang kalau terlalu tipis jadi sakit kalau dipegang. Jadi aku lagi penyembuhan kuku dulu sekarang. Soalnya belum ada event-event besar gitu kan. Palingan nanti kalau udah konser atau tour mungkin aku akan pakai nail art lagi. Lagi belum boleh sama Jot ya. Bukan nggak boleh sih, aku lebih ke mau menyembuhkan kukuku dulu. Siapa yang pernah main ke rumah Cipyo? Yang pernah main ke rumah aku adalah Freya, Jessie, Lulu. Bahkan Kaola belum pernah tuh main ke rumah aku guys. Lulu kemarin habis nginep di tempat aku. Siapa lagi ya? Soalnya jarang sih kalau member main ke rumahku ya, karena kan aku rumahnya jauh ya. Jadi kalau misalnya member kesini tuh malah kayak lebih menjauh-jauhkan dia dari tempat kegiatan gitu loh. Jadi jarang sebenarnya. Mendingan konser atau meet and greet tour? Mendingan dua-duanya gak sih? Gak usah setengah-setengah, ya enggak? Kalau bisa dua kenapa harus satu? Iya enggak? Aku sedang membaca komen. Kalian tuh yang udah pernah ketemu Oshi kan pas pertama kali ketemu kayak takut gitu atau enggak? Kayak deg-degan gitu enggak? Jujur pertama kali aku nonton teater JKT aku deg-degan banget guys, sumpah. Padahal kondisinya waktu itu aku tuh kayak nggak tahu membernya siapa, karena kan aku kayak nggak tahu generasi yang aku tahu kayak Kak Melody, Kak Haruka tahu, tapi yang kalau saya generasi yang kayak udah mulai generasi 4, 5, 6 gitu kan aku kayak belum update ya waktu itu. Tapi aku nonton teaternya deg-degan banget guys, sumpah pas overture aku rasa itu kayak jantungku di dug gitu. Kenapa ya deg-degan? Kayak rasanya oh my god ini overture ya, bener lagi idolnya keluar gitu. Deg-degan. Aku fans Farcek. Semangat ya, semoga ntar JKT main ke sana. Terus sekarang lagi pada ngapain sih guys? Aku nyesel baru suka JKT C.
Kenapa nyesel? Justru harusnya kamu seneng dong ketemu JKT. Pose katanya. Audisi 14 kapan dibuka? Kurang tahu ya kebetulan. Aku nggak tahu ya audisi generasi 14 kapan dibuka. Kayaknya baru kemarin generasi 13 sih guys, atau udah lama? Kok aku rasa kayaknya baru kemarin ya. Tips audisi Gen 14. Tips audisi apa ya, tips audisi? Kayaknya kalau tips audisi, kayaknya kakak staff udah banyak yang sering omongin deh. Yang pasti kalau misalnya kalian disuruh kumpulin foto, fotonya tuh yang proper gitu. Semakin proper kayaknya semakin oke deh. Misalnya kayak kalian foto di studio gitu. Karena aku tuh waktu itu pas audisi, fotonya tuh aku pergi ke studio gitu buat foto di background putih, terus full body, terus makeupnya kayaknya aku waktu itu cuma pakai concealer deh, bahkan belum ngerti makeup kan, atau malah nggak makeup sama sekali ya. Pokoknya mukanya tuh harus kayak muka natural gitu loh, nggak boleh pakai filter, nggak boleh berbeda sama wajah asli kamu gitu. Terus fotonya juga kayak yang jelas gitu, jangan yang kayak selfie dari angle sini. Semangat. Ngomongin apa lagi ya guys? Coba kita pikir-pikir. Telepon member, kayaknya kalau jam segini member masih pada sibuk deh guys. Jadi soalnya ada yang latihan juga deh kayaknya, jadi nggak bisa ditelepon nih guys, masih jam segini. Membernya makannya banyak, ada nggak cek? Semua member makannya banyak guys. Kayak aku pernah ngomong deh kemarin sama Ola, member JKT itu kalau saya kasih makan kayak ikan piranha sumpah, dan kayak langsung habis semuanya. Kapan PC? Besok. Saran topik VC, sebenarnya kalau topik VC tergantung membernya sih, karena kan pasti setiap member topiknya beda-beda nggak sih? Kayak kamu nggak mungkin VC sama aku terus nanyain gimana caranya ganti ban gitu kan. Kalau kayak gitu kan yang ngerti kayak Ola yang suka mobil gitu, jadi kayak beda-beda gitu loh, tergantung membernya. Tergantung orangnya nggak sih? Kegiatan pertama pas selesai kuliah apa, Cep? Tidur. Aku habis sidang langsung bersih-bersih langsung tidur tau guys. Tidur tuh seru banget. Oh my god, apa ya? Kan ngerti gak sih, tidur tuh enak banget. Bayangin nih, kalian udah selesai kegiatan malam-malam, terus udah mandi, pokoknya udah bersih, terus masuk selimut, terus kayak rasanya tuh kayak itu kayak best feeling ever sumpah. Kayak habis kegiatan udah saya mandi udah segala macam, terus AC-nya udah dingin, terus masuk ke dalam selimut kayak aku suka banget tidur. Apalagi kalau misalnya pas masuk selimut waktunya belum terlalu tengah malam, jadi masih bisa hadap samping terus nge-scroll TikTok.
seru banget, seru banget sumpah. Tapi kalau kayak gitu biasanya malah jadi begadang sih. Sidang apanya tadi? Hilang lagi. Sidang hilang lagi. Coba baca sidangnya doang gimana ya? Siapa kasih TJF ya? Iya kemarin tuh aku gara-gara kegiatan jadi lupa TJF guys. Tapi hari Sabtunya aku udah upload foto, hari ini juga aku upload foto. Jangan lupa lihat ya. Maaf ya kalau aku agak gini-gini karena kayak soft lensku mulai kering. Aku tuh sebenarnya lagi pakai soft lens warna pink tau guys. Cuma kayaknya nggak gitu kelihatan deh karena ini lightingnya kuning. Kalau misalnya lightingnya putih kan bisa ini sebenarnya warna pink, kayak ada highlightingnya gitu. Lebih nyaman pakai kacamata atau soft lens? Jujur aku suka pakai soft lens sih, karena aku tuh udah pakai soft lens dari kelas 1 SMP ya guys. Aku tuh lebih sering pakai soft lens daripada kacamata sebenarnya, karena kalau kacamata tuh karena hidungku minimalis jadi dia suka melorot gitu, aku capek. Terus tau gak sih kalau misalnya diturun-turun terus malah jadi kayak sakit kepala gitu loh, pusing. Tapi kalau misalnya pagi-pagi misalnya mau pergi kuliah atau misalnya kayak ke bandara, karena kalau misalnya ke bandara tuh kayak suka ini ya pakai kacamata gitu kan, karena kalau pagi-pagi pakai soft lens tuh matanya sakit. Jadi maaf ya kalau misalnya aku ke bandara selalu pakai kacamata karena matanya sakit. Aku kalau misalnya nggak pakai aku nggak bisa lihat kalian guys di bandara. Aku -2,5 btw, jadi kalau misalnya nggak pakai itu lumayan burem ya. Terus kalau saya teater tuh nggak bisa kalau nggak pakai soft lens, aku nggak bisa lihat nomor blocking, terus jadi nggak fokus. Aku waktu itu pernah JR nggak pakai soft lens kan, terus aku jadi lupa koreo sumpah, karena jadi kayak nyariin blocking harus kayak gini matanya gitu loh, terus jadi kayak lupa gitu. Jadi aku nggak bakal mau perform tanpa pakai soft lens. Ada silinder nggak? Ada, tapi aku lupa berapa. Tapi nggak terlalu tinggi deh, kayaknya 0,5 atau 1, lupa. Tapi member JKT matanya juga pada ini tau, pada minus. Malah banyak yang lebih parah daripada aku. Kalau dari stage bisa lihat penonton sampai mana? Sampai belakang bisa kok terlihat. Tapi kalau saya cahaya ke arah kalian tuh semuanya kelihatan kok. Pernah ketiduran pakai soft lens? Pernah. Dulu pas masih SMP kalau nggak salah. Itu aku trauma banget guys, udah nggak pernah mau lagi kayak gitu sumpah. Tau nggak sih apa yang terjadi? Pokoknya tuh momen menyeramkan aku dengan soft lens tuh ada 2. Kena coklat. Tuh kan guys, susah banget pakai baju putih sumpah. Guys, kena coklat. Oh no, jaket koketku ternodai. Guys, gimana dong?
Ya udahlah, semoga ntar pas dicuci dia bisa bersih. Lanjut, tadi ngomongin apa ya? Jadi terdistract. Guys, tadi ngomongin apa sih? Aku jadi lupa ya. Oh ya, soft lens. sorry. Oke, Dori sumpah. Oke, 2 momen menyeramkan bersama soft lens yang pernah aku alami. Ada 2. Yang pertama, yang tadi kamu bilang tuh, ketiduran pakai soft lens. Jadi waktu itu aku pulang malam, ketiduran, tapi itu pas SMP ya, ketiduran dari sekitar jam 10 malam sampai bangun jam 4 pagi. Itu aku kebangun gara-gara aku nyadar aku masih pakai soft lens. Pas aku bangun, aku nggak bisa buka mata guys. Aku buka mata tapi lengket. Jadi soft lensnya tuh kalau misalnya kita pakai tidur, kenapa dia nggak boleh pakai tidur? Karena dia bakal kering di dalam. Kalau kering itu nempel di bola mata guys, jadi nggak bisa dicabut gitu loh. Dan matanya tuh udah kayak lengket gitu, sakit banget sumpah. Terus merah. Ih, aku ingat itu lagi, aku udah kayak oh my god, nggak mau. Waktu itu aku kayak gini, dan itu nggak bisa buka lebar gitu guys karena lengket. Terus aku coba tarik aja kayak gini, pelan-pelan, terus akhirnya dia baru kebuka. Dan pas kebuka mata itu bener-bener lengket, terus merah, pokoknya kayak berurat merah gitu lah pokoknya. Jangan sampai deh kan ketiduran pakai soft lens guys, bahaya banget sumpah. Untung aku kebangun waktu jam 4. Aku rasa aku dibangunin Tuhan Yesus asli. Bayangin kalau misalnya aku nggak bangun sampai kayak jam 7, jam 9 tuh kayak ngeri banget, amit-amit. Itu serem banget, itu bahaya banget. Dan aku semenjak itu setiap sengantuk apapun, secapek apapun, semau pingsan apapun, aku pasti walaupun gak hapus makeup, aku pasti harus buka soft lens. Tapi nggak bisa juga sih kalau nggak hapus makeup sekarang. Aku bakal kayak langsung kayak muncul merah-merah gitu kalau nggak hapus makeup. Jadi secapek apapun aku akan tetap menuntaskan dan membersihkan semuanya. Itu yang pertama guys. Jangan pernah pakai soft lens, jangan pernah tidur pakai soft lens. Yang kedua, ini nggak kalah seremnya guys. Ini bener-bener serem, tapi ini dalam keadaan aku nyadar. Kalau tadi kan aku nggak nyadar ya, aku lagi tidur. Kok ini aku nyadar. Jadi aku ke sekolah pakai soft lens kayak gini biasa kan. Terus lagi di kelas, lagi nyatet biasa belajar gitu. Terus tiba-tiba kok buram, terus sakit. Rasanya tuh kayak pupil mata kamu tuh ditusuk-tusuk jarum. Dan bukan ditusuk 1 jarum doang rasanya, ditusuknya kayak 2 jarum gitu menusuk pupil kamu rasanya kan. Terus tiba-tiba jadi buram pandangan sebelah kiri. Terus kayak kenapa nih? Terus aku kayak gini-gini kan, aku kedip-kedip kayak gini. Kok makin buram? Apakah lepas soft lensnya gitu kan? Karena kan kalau misalnya soft lensnya lepas kan otomatis buram kan, karena aku minus gitu. Terus aku izin ke toilet dong, aku kayak gini, Miss izin ke toilet ya Miss. Terus tahu nggak sih guys apa yang terjadi pas aku ngaca di toilet? Soft lens aku yang bulat ini udah robek jadi 3 di dalam mata aku, sumpah nggak bohong. Itu kayak teraneh sedunia sih. Aku seumur aku pakai soft lens nggak pernah kayak gitu. Itu pertama dan semoga terakhir kalinya ya. Aku nggak tahu apakah itu terlalu kering atau gimana ya. Jadi ini soft lensnya bener-bener kerobek jadi 3 bagian guys di dalam mata aku. Dan yang satu tuh udah kayak naik ke atas sini gitu loh. Ih serem banget sumpah. Untungnya aku buru-buru ke toilet, jadi aku kayak gini, terus aku tarik-tarik ke bawah gitu supaya dia keluar. Itu sakit banget, seperti kayak ketusuk jarum matanya. Pokoknya kalau kalian pakai soft lens, kalian pakai soft lens ngerti ya. Kalau pakai soft lens kemasukan 1 helai rambut kayak gini aja tuh sakitnya udah kayak ketusuk 5 jarum sumpah. Kalau kayak gini. Atau kemasukan bulu mata itu sakit banget rasanya. Jadi kalau misalnya lagi di stage terus ini masuk ke mata sih udah kayak bakal sakit banget. Kayak gitu guys. Aku nggak trauma sih. Mungkin aku nggak trauma karena aku masih butuh kali ya. Aku butuh pakai soft lens. Jadi kayak mau nggak mau aku harus melawan rasa takutku gitu loh. Lasik. Aku malah nggak berani lasik, tahu aku takut sumpah. Kayak aku kebanyakan nonton Final Destination. Aku nggak berani lasik, aku takut. Karena kalau lasik tuh kayak nggak mau, aku pengen pakai soft lens sumpah, takut. Tapi pakai soft lensnya sekarang aku lagi pakai yang harian sih, kayak udah sebulanan ini aku pakai yang harian. Jadi ini juga harian, jadi abis ini aku lepas aku langsung buang. Cuma aku tetap punya yang bulanan buat spare, jadi aku taruh di kotak makeup. Kadang-kadang tuh aku suka lupa masukin yang harian gitu kan, jadi ada spare yang bulanan gitu. Aku takut banget guys lasik sumpah. Emang kalian nggak takut ya?
kayak bayangin mata kalian di aku tuh pernah lihat tahu di TikTok simulasi lasik, sumpah serem banget. Oh nggak bisa, aku udah pakai softran, sumpah takut. Aku nggak percaya alat-alat itu, sumpah aku takut banget. Padahal katanya lasik mata tuh ini ya cepet gak sih? Terus mami aku aja waktu itu nenek aku sama mami aku tuh juga nyuruh aku buat hilangin ini kan, Sita hilat ini, aku disuruh ilangin, cuma aku nggak berani guys karena deket mata, aku takut. Kayak dulu aku pernah cerita deh buat yang sering nonton showroom aku dulu, aku tuh pernah disuruh ilangin ini kan sama, soalnya katanya kepercayaannya nggak bagus lah kalau ada mark kayak gini di bawah mata, katanya nanti sering nangis, kepercayaannya gitu katanya. Jadi disuruh ilangin. Tapi aku takut guys karena deket mata. Mungkin kalau misalnya dia nggak di deket mata, mungkin di sini aku berani kali ya. Tapi kalau deket mata tuh aku nggak berani sumpah. Terus aneh nggak sih kalau misalnya nggak ada ini, kayak bukan Fiona gitu rasanya, ya nggak sih? Itu sangat Fiona kan kalau ada ini. Aku juga takut sih, aku nggak mau hilangin. Tapi fun fact sebenarnya tuh kemarin tuh udah muncul sampai di bagian sini, cuma kan nggak kelihatan ya ketutupan makeup tuh, dia kecil banget. Di sini sama di sini, di sini sama di sini ada, kayak di sini ada 2 deh kalau nggak salah muncul, sama di sini 1. Cuma karena dia kecil dan tipis, jadi kayak kena makeup tuh udah hilang gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak pakai makeup, dia tuh ada di sini 2 sama di sini 1. Kok bisa muncul ya? Ini juga di tangan aku tiba-tiba muncul, tahu? Nih, ini tuh dulu nggak ada, terus tiba-tiba ada. Mana lagi ya? Nih juga, ini tadi tuh nggak ada, terus tiba-tiba ada di sini. Tapi yang kecil-kecil kayak gini. Mana lagi ya? Kayaknya ada 3 deh waktu itu. Kalau ini luka, ini waktu itu, ini kayak nggak bisa hilang deh guys selamanya. Tapi nggak apa-apa. Waktu itu aku luka pas mau perform teawet. Gak bener kalau aku udah nenek-nenek. Ini adalah bukti peninggalan aku jadi idol. Ini pas aku lagi JR waktu itu kepentok mic, terus dia kayak kegores sampai kayak daging gitu kan, jadi berdarah. Terus dia sampai sekarang jadi kayak gini. Jadi kalau kalian lihat tanganku ada luka, itu karena kena mic guys. Ini adalah oleh-oleh menjadi idol. Kalau aku nenek-nenek aku bisa mengenangnya. Dikenang, iya tahu, jadi ada kenang-kenangannya nih. Kalau misalnya nanti aku udah tua, terus ada cucu nanya, nenek kenapa itu kamu tangannya? Ini karena dulu nenek adalah member JKT48. Kamu tahu nggak JKT48? Kamu belum lahir ya, aku bakal bilang gitu. Pakai salep kulit, aku udah pakein salep tau guys, cuma dia nggak bisa hilang. Yang penting dia udah nggak sakit aja, dia nggak apa. Masih ada blind box nggak kamu? Bukan Sylvanian. Blind box aku masih ada. Aku malah yang aku pajang tuh blind box aku tahu. Sylvanian aku taruh di dalam box yang nggak aku pajang karena biar nggak kotor. Kalian ada nggak sih luka-luka bekas luka juga kayak gini? Sama percaya nggak sih? Aku tuh dulu pernah ada bekas luka di kaki karena kena knalpot, jujur kayak bocil bandel. Kena knalpotnya makanya sekarang udah memudar banget sih karena itu SD. Kena knalpot guys. Kayak ada aja sih ulahnya, nggak bisa diem ya. Tapi jujur luka kena knalpot sakit banget guys. Terus kan dia, tau gak sih kalau lukanya besar tuh dia kadang-kadang kayak ada airnya gitu yang kayak dia akan meletus sendirinya gitu. Tuh sakit banget sumpah. Terus kayak kalau mandi nggak bisa kena air, sakit. Tapi sekarang udah nggak ada bekas. Karena catokan juga pernah deh kayaknya. Tapi di mana ya? Pokoknya sering dah, nggak jelas deh pokoknya kena ini.
lucuan Hirono atau Hachipupu. Sebenarnya udah lucu guys, aku pernah beli Hirono lucu, tapi kayaknya yang lebih Pionis gitu, yang lebih stylenya tuh Pioni banget tuh kayak Hachipupu deh. Tapi Hirono aku juga suka, karena aku sebenarnya lebih suka Hachipupu, tapi nggak pernah beli Hachipupu, malah belinya Hirono. Karena Hirono tuh estetik banget, sumpah, dia tuh kayak lucu. Terus tapi kok Hachipupu tuh dia yang kayak kawaii gitu, jadi aku suka dua-duanya sih. Tapi aku lebih suka Sylvanian sih. Pernah beli Hirono apa emangnya, aku nggak pernah lihat. Aku pernah beli, di mana aku taruh Hironoku ya? Begitu aku unboxing bareng Viana pas di Jepang. Oh ini bentar. The only Hirono yang aku punya guys. Nih, aku dapet ini. Aku beli. Aku cuma punya ini doang satu. Jadi ada mahkotanya gitu, cuma aku kayaknya ada di sana deh mahkotanya. Lucu banget gak sih? Menurut aku dia lucu banget. Cuma aku nggak koleksi sih, cuma kayak sekali beli aja karena dia seri yang ini lucu banget. Kayak menurut aku di blind box yang seri ini tuh kayak semuanya lucu, jadi dapat apapun nggak apa-apa gitu. Lucu banget. Hirono atau Sylvanian? Aku lebih suka Sylvanian sih, tapi kan buat Sylvanian aku nggak. Aku mau pamer. Kemarin aku juga habis di gift Sylvanian, makasih ya yang udah nge-give aku Sylvanian. Guys, aku habis beli box buat Sylvanian aku akan ambil demi kalian. Bentar ya guys. Guys, ini dia Sylvanian aku guys. Aku beli box kayak gini karena aku maaf guys, terjatuh kabelnya kelipat, bentar ya. Aduh. Ini guys Sylvanian aku. Ini guys, baru 1, 2, 3, 6 box sih, baru 6 box guys. Aku taruh di tempat kayak gini karena aku terinspirasi dari ada kolektor Sylvanian orang Jepang gitu. Dia tuh naruh Sylvanian dia di tempat kayak gini supaya nggak kotor nih kan, harus lihat ya koleksi Sylvanian aku. Nih, jadi rapi kan guys kalau ditaruhnya kayak gini. Nih, aku pengen perkenalkan satu persatu deh kepada kalian. Aku seneng banget liatnya karena dia udah rapi. Lihat deh, ini ada yang ninja. Ninjanya ada yang pink, cuma ninja pinknya aku simpen ada di aku ada yang tempat buat bawa-bawa kemana-mana gitu. Nih tuh, terus ini yang edisi dapat yang sama nih guys, beli blind bag. Terus ini aku waktu itu main gacha di Jepang, dapat yang ini. Terus ini yang namanya Freya, ini yang edisi Halloween yang hantu-hantu, aku taruhnya di sini. Ini yang suster, ini bersama rabbit juga. Terus ini yang edisi Christmas. Ini apa ya? Koala yang forest deh kalau nggak salah. Terus ini ada yang ini lucu banget gak sih guys, kayak mau unit song sumpah. Ini kayak mau perform. Terus kayak ini yang zombie, lucu banget gak sih guys yang zombie. Terus ini ada yang gajah juga. Ini kecil banget sumpah kan, harus datang ini. Ini benar-benar cimit banget. Ini kayak Fritzy sumpah. Nih kalian lihat. Apakah ini Fritzy? Ini kecil banget kayak Fritzy sumpah. Kecil banget, kawaii. Nih lucu banget gak sih guys. Terus yang ini bisa glow in the dark tau. Gak bisa ya kan ini ada cahaya. Ini bukan sih yang glow in the dark atau bukan ya? Lupa lagi, kayaknya ini deh yang glow in the dark. Ini ada yang hantu guys, lucu banget ya. Udah, ini yang box pertama. Box yang kedua ini tuh belum penuh sebenarnya guys. Kemarin aku di gift ini lucu banget gak sih? Dia kayak udah wisuda gitu, walaupun aku belum wisuda ya. Nah, ini yang aku beli Jepang.
Ini yang limited edition karena cuma boleh beli satu orang guys. Masa katanya ada tulisannya gitu, satu orang cuma boleh beli satu karena limited edition. Ih, lucu banget gak sih? Dia lebah guys, dia lebah. Terus dia juga ada anak-anak lebahnya, jadi belinya sepaket gitu nih. Ini yang aku waktu itu pas dia baru launching ya, aku kan nge-like ya di Twitter kayak ya ampun pengen dia punya. Untungnya pas aku ke Jepang dia masih jual, jadi aku beli. Lucu banget. Kawaii. Keluarga lebah guys. Ini terlalu lucu gak sih? Kalian ini lucu gak sih guys? Ini lucu gak sih? Habis itu aku beli ini juga di Jepang kemarin. Mungkin kalian yang bertanya CPU beli Sylvanian apa di Jepang. Ini yang aku beli. Ini yang kayak mau unit song juga, cuma bayi-bayi bertiga. Lucu gak sih? Aduh, aku udah kayak jualan deh. Sumpah, tau gak sih guys, di TikTok aku tuh sering banget lewat orang jualan Sylvanian. So aku sering nonton sebenarnya. Tapi aku gak beli. Cuma nonton aja. Nih, terus ini juga lucu banget guys. Kalau ini aku baru beli karena ini self reward aku habis sidang kemarin. Jadi kemana habis sidang aku langsung check out ini guys di internet. Aduh, nih, lucu banget. Dia anggur. Aku mau nangis, itu lucu banget sumpah. Dia anggur, dia jeruk, sama dia ini apa? Strawberry. Ini aku beli sepaket habis sidang kemarin. Lucu banget, dia anggur guys. Lucu banget sumpah, Sylvanian terlucu sedunia. Strawberry, pisang, apel. Terus ini aku main baru di gift. Lucu ya. Dia Persian cat. Terus ini yang wisuda. Doain ya aku cepet nyusul wisuda. Lucu amai. Boleh selucu ini. Nah ini box selanjutnya. Ini yang baby isinya. Lihat deh. Mungkin agak susah kalau dibuka semuanya. Pokoknya ini edisi yang bayi. Kalau ini kan ada edisi yang bukan bayi kan, yang tinggi-tinggi. Kalau ini tuh yang bayi, semuanya aku taruh sini. Gemesnya pengen aku makan. Ini bayi gajah. Ini gajah jadi jeruk nipis. Ini yang sekolah. Sumpah aku tuh ngincer banget tau yang nursery ini. Sumpah ini terlucu sedunia asli. Ini yang kayak kurcaci gitu edisinya. Ini apa ya? Oh ini baby rabbit biasa atau kanguru itu ya. Ini koala sama domba. Terus ini aku beli di Jepang deh kayaknya yang ini. Lupa. Pokoknya ini banyak kan dari blind bag banyak. Nah selanjutnya teman-temannya Fritzy ya. Iya, ini teman-temannya Fritzy, guys. Semuanya mungil. Ini tuh teman-temannya Fritzy sama teman-temannya Anin. Kawaii gitu. Kalau ini yang versi tinggi. Nah, ini dia udah remaja. Tadi ini remaja sama bapak-bapak. Terus tapi aku urutin di kucing, keluarga kucing. Ini kayaknya anjing ya atau kucing? Anjing deh kayaknya. Tapi ini kucing. Terus ini Sylvanian pertama yang aku punya guys seumur hidup. Jadi ini paling senior. Ini gen 1-nya Sylvanian View nih guys. Aku waktu itu beli pas teater sementara bareng sama Ola. Pernah muncul juga di live showroom aku dulu. Ini aku di gift. Kalau ini aku beli sendiri. Kalau ini aku beli tadinya tuh bajunya warna pink. Terus aku beli lagi bajunya. Jadi kayak satu setnya dapetnya warna pink. Cuma aku beli si baju ini sama si topinya beli terpisah pas di Jepang. Terus ini di gift juga. Ini juga di gift. Ini juga di gift. Banyak yang di gift tau, makasih ya. Kalian membuat aku seneng deh. Kenapa sih kalian bikin aku seneng mulu? Lanjut. Kalau ini sebenarnya bukan karakter sih, cuma dia tuh yang perintilan gitu. Karena kalau misalnya kita beli Sylvanian tuh dapat perintilan, misalnya dapat tas. Ini tas tuh aku masukin dalam satu tempat. Jadi kalau aku mau ganti-ganti tinggal pilih dari sini. Terus kalau misalnya ini tuh sepatu sama sendal, ini payung. Terus ini gacha Sylvanian mini. Ini bukan Fritzy lagi guys. Ini siapa ya? Aduh nggak ada yang lebih mungil. Aduh. Ini dia nih, mataku kemasukan sesuatu guys. Bentar. Mataku kemasukan sesuatu bentar. Oke. Ini lebih kecil daripada Fritzy guys.
Lihat deh perbandingannya ya, kita cari perbandingannya ya. Ini aku gacha di Jepang sumpah impulsif banget sebenarnya. Aku gacha sampai kayak lebih dari 10 kali. Nih perbandingannya ya, Sylvanian sama yang ini. Guys, kan tetap mau nonton kan kalau aku main unboxing. Nih ya perbandingannya. Ini kan yang gede nih. Ini kan yang bayi nih. Perbandingannya udah gede banget nih. Kayak jaraknya udah jauh banget kan. Ada satu yang lebih kecil lagi, guys. Ini kecil banget. Ini kalau misalnya dia ngomong suaranya wiwi. Karena ini dapetnya dari gacha, jadi dia bukan kayak beli gitu. Aduh, guys, tapi kalau misalnya aku udah tua ini mau dikemanain ya? Buat cucu aku ya. Semoga cucu aku suka Sylvanian ya. Cucu, kalau misalnya udah gede kamu suka Sylvanian ya. Nih nenek udah punya banyak nih. Awas kamu nggak suka, nggak ada beli-beli, nggak usah buang-buang uang. Itu nanti cari di gudang. Ini semua udah di gudang nanti ya. Pokoknya kamu cari. Ini tahun 2025 ya cu. Ini cucu kamu bisa punya Sylvanian vintage ini. Di zaman kamu udah nggak ada, ini udah mahal. Jadi kamu cari di gudang, ini ada, kamu punyanya nenek, ambil aja. Mana ini mumpet? Oh ya. Ini kayaknya awet deh sampai aku jadi nenek-nenek. Kenapa nggak dikasihin sama anak kita? Gimana ya? Ini buat mainan cucu aku di masa depan. Ini namanya investasi guys, bukan boros. Kalau saya tanya, kenapa sih kamu beli Sylvanian mulu? Kamu boros deh. Ini bukan boros. Ini namanya untuk membantu generasi selanjutnya. Jadi ntar generasi selanjutnya nggak usah beli mainan. Buat aku beli mainan. Neneknya udah punya banyak mainan, ya gak? Ini investasi namanya guys. Terus kalau misalnya butuh uang tinggal dijual guys. Ini Sylvanian lumayan loh. Ya enggak, ini emang investasi, ini aset, ini aset keluarga ini. Ini kalau dijual udah berapa ini semuanya? Udah taruh samping dulu. Terima kasih ya sudah melihat koleksi Sylvanian aku. Betul, kayak aku udah mau selesai live deh guys. Aku sebenarnya ingin makan dan ingin bebersih dan pengen masuk selimut, terus pengen kayak kan juga jangan lupa makan ya. Udah pada makan belum sih? Makasih ya betul yang udah nonton. Sylvanian tuh gak ada yang cowok ya. Ada kok tadi banyak yang cowok, banyak yang bapak-bapak. Gak apa gak kalau aku udahan live-nya. Tapi aku seneng kok hari ini ngobrol-ngobrolnya sangat seru. Kalau gitu aku baca top gifter dulu ya. Makasih untuk giftnya. Aku akan baca. Terima kasih Kak Anza, terima kasih Kak Zerzar, terima kasih Kak Farida, terima kasih Kak Sayed, terima kasih Kak Rifan, terima kasih Kak Tasha, terima kasih Kak Samuel, terima kasih Kak Heri, terima kasih Kak Nursyaza, terima kasih Kak Ham, terima kasih Kak Piomon, terima kasih Kak Habiza, terima kasih Kak Della, terima kasih Kak Faismum, terima kasih Kak Fiona, terima kasih Kak Akumaru, terima kasih Kak Kriza, terima kasih Kak Wandi, terima kasih Kak Aryo Pio Pio, terima kasih Kak Glon, terima kasih Kak Rizal, terima kasih Kak Ardi, terima kasih Kak RDTKY11, terima kasih Kak Marcelo, terima kasih Kak Wiboy, terima kasih Kak Yanuar, terima kasih Kak Bari, terima kasih Kak Angelia, terima kasih Kak Hilmi, terima kasih arigatou gozaimasu Oli-san, terima kasih Kak Rahman, terima kasih Kak Fari, terima kasih Kak John Leika, terima kasih Kak Tasyaya, terima kasih Kak Hero Online, terima kasih Kak Peli, terima kasih Kak Novi, terima kasih Kak Supriyandi. Nomor 3, terima kasih Kak Riri. Agak Allah ya, maaf. Terima kasih nomor 2, terima kasih Kak Dery Otawi Sudasun. Selamat ya, selamat. Dan terima kasih nomor 1 Kak Kim Kim, udah lari.
lagi. Kak Kim Kim lari kemana? Kak Kim Kim lari kemana sih kalau boleh tahu? Makasih ya untuk giftnya. Gak mau bye-bye katanya. Makasih ya guys yang udah nonton. Nanti kita live lagi ya next time pas lagi ada waktu luang lagi ya. Oh di Digiland, wis keren lah, runners weh. Selamat istirahat ya, habis lari pasti capek. Selamat istirahat juga buat yang lain ya. Besok udah mulai kegiatan kan hari Senin. Hahaha, aku ingat kan besok adalah hari Senin. Semangat ya hari Seninnya. Jangan lupa untuk makan malam dan istirahat. Jangan begadang, oke? Kita ngobrol lagi ya. Makasih ya udah temenin aku. Terima kasih giftnya. Bye bye.